Nah, pernah terjadi dialog ringan dengan Wahabi. Ustadz percaya nggak Allah duduk di aras? Enggak. Ustadz percaya ayat? Ya percaya. Apa rupanya kata ayat? Ya kata ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, di atas aras istawa. Oh, istawanya pule. Oh, istawanya duduk. Oh, Allah di atas aras duduk. Ustaz percaya dengan ayat, don percaya dengan drone hana. Pakai lagi kan? Hai puda percaya ngurung pungo. Ya tapi kan ayat mengatakan Allah itu duduk di aras. Mana ada disebutkan Allah duduk di aras? Yang ada Ar-Rahman, itu pun bukan itu sifatnya. Kalau kita lihat Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas aras. Udah. Istawa itu maknanya banyak. Di dalam Quran makna istawa banyak. Ketika Allah menjelaskan kapal Nabi Nuh, istawa di Bukit Judi. Jangan kita bilang duduk di Bukit Judi. Mana ada kapal duduk? Itu artinya berlabuh. Ketika Allah menceritakan tunas, arti istawa di situ tumbuh. Makna istawa banyak. Kenapa kau paksa maknanya itu harus duduk? Nah, kalau begitu cara kau memaknai ayat, bagaimana dengan ayat yang lain? Nah, summastawa ila sama. Summastawa ila sama. Kemudian Allah itu istawa ke langit. Istawa tadi apa artinya? Duduk. Berarti Allah duduk ke langit gitu. Enggak. Nah, ini bedanya kita dengan Wahabi. Wahabi mengartikan Allah itu duduk, kalau kita tidak. Kenapa kita tidak meyakini Allah itu duduk di aras? Karena Allah menceritakan tentang dirinya itu banyak ayat. Di dalam surah Al-An'am ayat 3, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dianya Allah di beberapa langit dan di bumi. Kalaulah diartikan seperti yang ayat bilang, Allah di beberapa langit dan di beberapa di bumi, kan kacau itu. Kacau itu. Nah, Allah di mana? Di aras. Ayatnya mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di mana? Di bumi ada, di langit ada. Mana ayatnya? Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Nah, kacau itu kalau begitu memahaminya. Ada nggak bukti bahwa sungguhnya Allah di bumi? Ada. Mana buktinya? Kata Nabi, kalau kalian sholat jangan meludah ke depan. Kalau meludah ke depan, di depanmu antara kau dengan kiblat ada Allah. Kacau itu. Nah, kalau kita lihat perbandingan ayat dengan ayat-ayat ini, kita lihat ayat yang lain. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Di sini ada perintahnya lagi. Kalau orang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Nggak pernah Allah bilang katakan aku di aras duduk, katakan aku di sini, katakan aku di situ. Tak pernah. Maka kembali kepada i'tikad yang diajarkan oleh menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kana Allah wala makan. Allah kana, Allah qadim. Tempat golomna, dunianya golomna, alam golomna. Allah ada, tempat belum ada. Sekarang tempat sudah ada. Allah qadim, masih seperti yang dahulu. Ya, meruno bak dayah. Baik meruno bak Wahabi. Nah, kemudian Wahabinya na bejat-bejat je bacut. Bacut hana le, bacut. Kiban bejat je. Coba baca surat Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Apa kata Allah? Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang lebih baik di antaranya. Nyankan li Allah. Pakai pegah Wahabi na bejat-bejat dibaca. Orang-orang yang sudah ngaji ke majelis Wahabi, sampai di sana dilarang lagi mendengarkan ceramah Tengku dan Abu. Jangan dengarkan Tengku-tengku di dayah berceramah. Maulid tidak perlu didengarkan lagi ceramah begini begitu, enggak perlu. Wahabi, apa kau tak baca surat Az-Zumar ayat 18 di mana Allah mengatakan yang mendengarkan perkataan
lalu mengikuti yang lebih baik di antaranya. Itulah orang yang mendapat petunjuk dan orang yang berakal. Menyadari ayatnya tak pegah kan hana utak anda tak pegah. Yang kejut baik tak pegah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Wahabi suka mengada-ngada. Suka mengada-ngada. Bid'ah. Wahabi suka membuat bid'ah. Kata Nabi, dulu kularang kalian ziarah kubur. Jid puana ziarah kubur. Hanjut. So pegah juga. Yang tengku ka Wahabi yang prelai. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh apa tidak ziarah kubur? Tak boleh. Tapi tak ada tapi-tapi. Hanjut. Menot baik menan pi hanjut sih. Pokok je hanjut ziarah kubur. Titik. Sekarang kata Nabi, ziarahlah. Jut mana? Jut. Tapi mana tapi jut. Menot baik menot pokok je jut. Menan teguh. Hanjut menan. Dulu ku larang hanjut. Jino silakan jut. Titik. Datang Wahabi, kurang ajar. Ditambahnya satu kalimat. Apa kata Wahabi? Kalau mau ziarah, kata Wahabi, jangan dikhususkan waktunya. Nyan kalimat kan dalam ayat, kan dalam hadis, tetapi terbit dari Wahabi. Kalau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Ini bid'ah yang dibuat Wahabi. Tujuannya apa? Menyenan tanya ziarah bak kubu bulan puasa atau roh raya. Nah, maka kenalah dari sisi kalimat yang dibuat oleh Wahabi, bukan kalimat yang dari Nabi. Paham? Jak dengku nyo kan kato roh raya apa kato puasa kamu jak bak kubu. Oh, kalau ziarah enggak boleh dikhususkan waktunya. Dari mana kalimat itu? Kalau dari Nabi dulu kularang titik. Sekarang silakan. Ya udah terserah mau kapan. Ini ya bejatnya mereka. Dia menambah di hulu untuk menghukumi orang yang belah di bawah. Nah, kemudian kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Apa itu bid'ah? Wahabi membuat kesimpulan. Fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasul. Perbuatan yang tidak dicontohkan di zaman Nabi. Nyan bid'ah menurut Wahabi. Sesuatu yang hana pada zaman Nabi. Nah, Nabi udep agama sempurna. Menyaha Nabi ka meninggal, agama ka sempurna. Dibuat lagi setelah itu yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Maka yang sesat, Abu Bakar sesat karena melakukan sesuatu setelah Rasulullah wafat. Umar juga sesat karena melakukan sesuatu setelah Rasulullah wafat. Jadi kalau tingkat Abu Bakar dan Umar sesat, siapa lagi yang baik? Nah, coba nanti Tengku periksa di dalam Quran. Setelah kata kullu, perhatikan dia muzakkar atau muannas. Kalau setelah kata kullu dia muannas, artinya seluruh apa? Sebagian. Kalau setelah kata kullu dia muzakkar, artinya dia sebagian atau seluruh. Kullu nafsin. Nafsin itu apa? Muzakkar apa muannas? Nah, artinya apa? Seluruh yang bernyawa pasti mati. Sebagian apa semua? Nah,
Begitu disebut kullu dengan kata kullu setelah atau apa namanya kalimat itu muannas bid'atin dhalalah, dia muannas. Artinya coba lihat di dalam Quran ada berapa kata kullu yang ditempatkan di belakang muannas, ada berapa kata kullu yang ditempatkan di belakang muzakkar. Coba perhatikan artinya supaya tidak salah memahami kata kullu bid'ah dhalalah. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wahabi anti dengan senuju. Anti. Nah. Maka ji zingoh bek pegot senuju. Kon senuju bek pegot selapan lah. Wahabi, kenapa kalian benci kepada Nujuh Hari? Oh Tengku, Nujuh Hari ini budaya orang Hindu. Oke. Jadi kalau budaya orang Hindu, orang Islam nggak boleh Nujuh Hari? Nggak boleh Tengku. Oh. Siapa duluan? Hindu dulu Nujuh Hari apa Islam dulu Nujuh Hari? Ya, Tengku bacalah sejarah. Kan orang Hindu duluan Nujuh Hari, belakangan baru orang kita bikin. Maka tak boleh. Oh. Dulu sebelum Rasulullah lahir, orang kafir itu tawaf enggak? Tawaf. Berapa kali tawafnya? 7 kali. 7-nya dipanggil Nabi. Kita tawaf berapa kali? 7 kali. Orang kafir sebelum Nabi lahir berapa kali? 7 kali. Bedanya apa kita sama orang kafir? Orang kafir tawafnya bugil tanpa pakaian. Orang kita tawaf pakaian umroh. Kalinya sama, keadaannya beda. Apakah kita yang tawaf 7 kali terus sama dengan kafir musyrikin Mekah tawaf? Tidak. Kenapa? Karena sudah beda. Pertanyaannya, apakah tidak beda Nujuh Hari yang dibikin Hindu dengan Nujuh Hari yang kita bikin sehingga kau samakan? Saudara-saudaraku, mengambil pelajaran dari mana lah Wahabi ini, heran saya. Dari mana Wahabi mengambil pelajaran? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dilihatnya orang Yahudi puasa. Nabi tanya, Yahudi, pakon awakah puasa leuronyo? Ya Muhammad, ini kan 10 Muharram. Nabi Musa dulu 10 Muharram puasa karena bersyukur kepada Allah keselamatannya, dan pada 10 Muharram ditenggelamkan Firaun. Maka Musa puasa, kami juga puasa. Oh, nyan alasan awakah? Nyo hai Muhammad, menyamenan kamu yang pantas puasa 10 Muharram, bukan kalian. Akhirnya Nabi memerintahkan puasa 10 Muharram. Nah, Yahudi puasa 10, kita juga puasa 10. Sama enggak? Sama. Kata Nabi, bedakan kita dengan Yahudi. Bedanya apa? Bedanya kata Nabi, kalau Yahudi 10 tok, kalau kita 9 dan 10. 10-nya ada enggak? Ada. Nabi mengajarkan kalau sama bikin beda. Kalau sudah beda berarti tidak sama. Di mana samanya Nujuh Hari orang Hindu dengan Nujuh Hari orang kita? Masa Wahabi nggak bisa mikir? Sedangkan Allah nyiptakan otak, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyo masalah mak pajoh kanuri. Bak tempat orang meninggal. Oh. Dia mana ni? Lo punya kade tak ke baju? Punya ada ke baju? Kiban lah pajoh kanuri bang tempat orang meninggal. Pakon jut. Karena kanuri. Nah, ya Rasulullah, tanya sahabat, ya Rasulullah,
amalan apa yang paling baik? Kata Nabi, kau ucapkan assalamualaikum kepada orang yang kau kenal dan yang tak kau kenal. Yang kamu mulai gaduh katanya Aceh. Kamu mulai gaduh. Menyahana taturi hana tabun salum. Menyenapi orang bersalum dan yang sonya ngonkah? Hum. Ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, ucapkan. Itu amalan bagus. Yang kedua kata Nabi, memberi makan. Memberi makan. Hadisnya sahih. Udah. Berarti nah kaurinya memberi makan. Meno tengku hai. Yang kan tengah kena musibah. Panejun yang tak pegak kauri tengah kena musibah. Kau baca surah An-Najm 28. Sesungguhnya prasangka tidak berfaedah sedikit pun dalam kebenaran. Kau katakan mapanejut terpegak kauri tengah musibah. Nah, baik kata tamah agamanya. Dalil lengkap dari Quran dan hadis. Apa kata Allah dalam Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu. Perintah Tuhannya. Allah perintahkan. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Si Polan, kau punya dosa? Punya saya Ustaz. Punya dosa? Punya. Pengen ampun? Pengen. Segera kau mendapatkan ampunan Tuhanmu dan sorga. Ustaz, aku mau bertanya, apa? Aku pengen kali mendapat ampunan Allah. Ya udah segera. Apa yang kubuat? Bagaimana caranya? Apa yang harus kubuat? Ya mana ku tahu? Aku cuma nyuruh aja karena Quran nyuruh. Nah, jadi caranya bagaimana? Kau lihat dalam Quran. Baca Quran, wallazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Caranya orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Perintah. Sambung ayat. Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang, orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Baru kita lihat tafsir riwayah Ibnu Katsir. Ya, fi jami'il ahwal, seluruh keadaan. Ternyata ada perintah Allah, kalau ingin ampunan, caranya bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika meninggal keluarga kita, itu sedang lapang apa sempit? Sedang sempit. Ternyata sedang sempit aja pun ada perintahnya dari Quran. Nah, kurang ajarnya Wahabi ini adalah kalau Nabi nggak bikin, nggak boleh kita bikin. Lalu dia tanya, berapa banyak istri Nabi meninggal? Kenapa Nabi nggak bikin kenduri? Berapa banyak anak Nabi meninggal? Kenapa nggak bikin kenduri? Sesatmu itu tidak kau jadikan Quran sebagai pedoman. Sedangkan Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kita pakai yang duanya jadi sini. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wahabi ini Al-Quran ditutupnya, hadis saja yang dipakainya. Maka ketika dalam hadis nggak dapat, dianggap tak boleh. Berarti dia tidak taat kepada Quran. Inilah ini masalahnya. Mudah-mudahan ada Wahabi lah sini ya. Dah. Jadi boleh apa tidak? Boleh. Cuman di dalam boleh ada aturan. Apa itu aturannya? Nah, kalau harta milik anak yatim, nah itu kan ada aturannya. Nah, di aturan mainnya bukan main serobot semua. Dan yang meninggal pun tidak mesti ayahnya aja. Kalau emaknya yang meninggal, anak yatim apa enggak? Kalau anaknya sudah besar, anak yatim apa enggak? Enggak. Kalau udah besar yatim, saya pun yatim. Jadi Bapak Ibu, kalau kenduri anak yatim, jangan lupa saya yatim. Nah, yatim yang dimaksud anak kecil yang enggak punya ayah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis dari Anas, saya baca.
Datang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan aku ke surga?" Kata Nabi, "La taghdab, kau jangan marah." Baik bengih-bengih. "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan aku ke surga?" Kata Nabi, "Kau jangan marah." Inilah ya Rasul yang susahnya aku ini. Gak bisa aku gak marah, aku mesti marah. Mesti marah, gak bisa gak marah. Yang lain ya Rasul. Kalau gitu kata Nabi, istighfarlah setelah asar 70 kali. Setelah asar istighfar pada enggak 70. Nah, siapa yang istighfar setelah asar 70 kali, Allah redamkan emosinya yang terlalu berlebihan. Nah, 70 kali, panjang puhananya 70. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sigo Cita uji leh. Yang baru sigo. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang menyenal lagi yang tengku imam yang ka bedoh juga yang. Astaghfirullahalazim. Panjang lagi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baru leh. Tengok-tengok. Ya. 70 kali. Ustaz, kepanjangan itu 70 kali. Bisa nggak dipotong? Bisa. Berapa kali Ustaz? 70. Bisa dipotong? Bisa. Berapa kali? 70. Loh, berarti nggak dipotong? Dipotong. Yang dipotong mananya? Al-lazinya. Potong. Takoh leh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kali 70, 10 menit lebih je kan? Ustaz, bisa nggak dipotong lagi? Bisa. Yang mana dipotongnya? Azimnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Saya kalau imam asar, saya baca 70. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mata lumpit ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, baru lu buka mata. Long kalau jamaah menyangka mulai bedah-bedahnya, long perbagah aju. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang-kadang jamaah ini pun banyak kurang ajarnya juga. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, bisa nggak dipotong lagi? Setan kau. Udah berapa kali potong dah? Main potong-potong aja. Nah, kalau kau istiqamah membacanya 70 kali setelah sholat asar, Allah ampunkan dosamu 70 tahun. Paduntun 70. Ya Rasul, aku kan masih muda. Mentong muda lun. Dosa hana tok 70 tahun. Jadi manya ku amalkanlah 70 kali setelah asar ya Rasul. Kalau ku amalkan 70 kali ini, kira-kira sisa lebihnya itu ampunan untuk siapa? Diampunkan dosa makmu. Kalau lebih juga diampunkan dosa ayahmu. Ya Rasul, kalau lebih juga diampunkan dosa kawanmu. Maka minta ngon yang got-got, yang kain beramal, yang suka beramal. Kenapa? Karena kalaulah nanti dosa ampunannya lebih, kita dapat. Ini enggak salah berkawan, berkawal pula sama yang bejat, dosanya lebih.
Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi jid pohana kanuri 7 huruf. Jud, betul begah jid ni. Jud, ya. Boleh. Kita jangan bangga dengan lidah kita sendiri kepada Allah, jangan. Jangan bangga. Di zaman Rasulullah nasidro urang inong tukang sampuh masjid, ada riwayat lagi yang agam, cuman yang nyo tak pegah. Tukang sapu masjid meninggal, dikuburkan oleh sahabat. Nabi datang ke masjid, tak ada dilihatnya orang itu. Nabi bertanya, mana si Polan? Ya Rasul, dia sudah meninggal. Kami kuburkan di sana. Kalian mentang-mentang yang meninggalnya orang susah. Hana kapegah baklun. Dulu nih kata Nabi, tunjukkan kuburnya. Maka datanglah Rasulullah bersama sahabat ke kuburnya. Sampai ke kubur orang tersebut, apa yang dibuat Nabi? Rasulullah berdoa di sana. Berdoa. Setelah berdoa, Rasul bersabda, tadi kuburnya gelap, Allah menerangkan kuburnya karena doaku untuknya, bukan karena amalnya masa hidupnya. Lihat hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlil muslimin wal fuqara wal hamilin, keutamaan orang susah, di bawah itu langsung. Nah, Nabi praktekkan. Tadi kuburnya gelap, Allah terangkan kuburnya karena doaku untuknya, bukan karena amal masa hidupnya. Butuhlah kita doa orang lain. Kapan itu? Leh semayang. Leh semayang, ino dabdong semayang. Ino tak sujud. Selesai salam, jangan mundur. Duduklah di tempat. Kalau berjempitan, maju ke depan. Karena kalau maju mentong tempat jih. Kalau mundur tempat orang lain. Dalam hadis Bukhari disebut, malaikat di langit berdoa. Berdoa untuk orang yang tetap di tempat semayangnya. Allazi shalla fihi, yang tetap di tempat semayangnya. Nyan yang hana diamaikan Wahabi biasanya. Menetap di tempat semayangnya. Apa kata malaikat di langit? Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampunkan dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Sama dia malaikat di langit. Ya Allah ampunkan dia, sayangi dia, terimalah taubatnya. Coba bayangkan. Bapak, ibu, ya bapak tak begah. Leh semayang langsung mundur. Ino mendoa. Tinggal ijih gerok. Malaikat hanali menyetetap dua di tempatnya. Dia dan malaikat. Malaikat miliaran, dia sendiri. Ya. Kalaulah doanya kabul, diangkat ke langit. Malaikat berdoa di langit, enggak kabul pun sudah di langit. Nah, Rasul bersabda kepada sahabat, sahabat, saf lurus rapat. Kalau kalian duduk di tempat semayang, nanti malaikat di langit berdoa untuk kalian. Tiba-tiba selesai salam, Nabi nengok pulang semua. Marah apa enggak Nabi? Marah. Ya. Untung Wahabi zaman itu belum ada. Ya. Kalau Wahabi zaman itu udah ada, kurasa pulanglah. Ya. Apa kata Nabi kepada seorang sahabat? Bisa dilihat dalam tafsir Ruhul Bayan pada surat Taubah halaman 7 ayat 75. Ada seorang sahabat yang hari-harinya bak masjid. Di masjid dia rukuk dan sujud hingga ini punanya bahasa tanya. Bengkak lagi teut onta. Gepegah dalam hadis Ibnu Abbas. Bengkak bagaikan dengkul onta, kapalan. Digunakannya sujud hari-harinya di masjid. Tanya walaupun nak masjid ni kon sujud berapa kan? Nah,
Apa yang terjadi? Selesai salam pulang. Selesai salam pulang. Nah, Wahabi lagi kan bukan? Ana cik Nah, selesai salam pulang. Selesai salam pulang. Dah. Apa kata Nabi? Malaka sirta ta'malu amalal munafiqin bi ta'jilil khuruj. Wahai Sa'labah, kenapa engkau ini amalmu seperti perilaku orang munafik? Apa itu? Bi ta'jilil khuruj, segera meninggalkan majelis, keluar meninggalkan jamaah. Ternyata Rasul memberikan ciri munafik, selesai semayang suka meninggalkan majelis. Ya Rasulullah, aku hidup sangat miskin, pakaianku cuman satu. Ya, hari ini aku menyembah Allah pakai pakaian yang nyo. Nanti lebagah lon wau rumah karena bergantian dengan istriku. Nah, itu alasan Sa'labah. Kalaulah bapak selesai salam pulang, nanti bapak ditanya Nabi, apa bapak jawab? Hai tengku, pakon bagah tak nawa. Kiwan jawab ni. Ya Rasul, pakaian lun cuma saboh menan. Ya Rasulullah, lun sibuk dak menan. Munyi sibuk pakon ki urau tiap kali semayang. Akhirnya apa? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena kau sudah tahu sekarang aku mohonkan kepadamu, bukankah doamu itu selalu dikabulkan Allah? Tolong kau mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan aku lapang rezeki. Menyerezeki lun singoh lapang. Lun berjanji lun akan menjadi orang yang soleh. Kata Nabi, tidak. Doakan ya Rasul. Doakan ya Rasul. Akhirnya didoakan Nabi, dikasihlah kambing betina yang hamil. Dibawalah pulang, dipelihara, berkembang. Satu lembah penuh kambingnya, satu lembah padung ribe. Ai putar fikir tak pokok lah. 2 lembah penuh, 3 lembah penuh, sampai 7 lembah penuh, sibuk dengan kambing. Akhirnya datang 2 orang utusan Rasulullah. Wahai Sa'labah, aku disuruh Rasul meminta zakat kepadamu. Hana juk zakat li Sa'labah. Pulanglah 2 orang kepada Rasul. Begitu pulang dari jauh, Rasul berkata, celakalah Sa'labah 2 kali. Celakalah Sa'labah. Umar bin Khattab bedah di atas kuda berangkat ke rumah Sa'labah. Wahai Sa'labah, ayat sudah turun. Ayat sudah turun mengatakan engkau celaka. Loncat Sa'labah, bawanya kambingnya ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini zakatku. Tidak, aku tak mau menerimanya karena Allah melarangku. Meninggal Sa'labah, naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Wahai Abu Bakar, ini zakatku. Tidak, karena Rasul tak mau menerimanya. Meninggal Abu Bakar, naik Umar bin Khattab menjadi khalifah. Wahai Utsman, wahai Umar, ini zakatku. Tidak, aku tak mau menerimanya karena Abu Bakar dulu nolaknya. Meninggal Umar, naik Utsman, datang Sa'labah. Wahai Utsman, ini zakatku. Tidak, aku tak mau menerimanya karena Abu Bakar dulu dan Umar pun menolaknya. Akhirnya meninggallah dia, mati kafir di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Rupanya waktu di masjid tadi pun sudah ada tanda-tanda munafik. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo anu cempedak, nyo anu boh panah, sama kan? Tapi beda. Ya, yang boh panah tumoh ji tumoh boh panah. Yang cempedak ya cempedak, yang munafik ya munafik. Nah, saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meno hai tengku hai, meno kibat. Lun hawa lun menjadi muslim yang taat. Cukup hawa lun menjadi muslim yang taat. Tapi watelum bet badayah letun roji, lehnya lun waju. Hana bet li. Di sinan di peruno lun di dayah, Allah itu maha mengatur. Ya lun yakin Allah maha mengatur. Allah maha berkehendak. Lun yakin kalau Allah sudah kehendaki kita baik, ya jadi baik. Kalau Allah sudah kehendaki kita buruk, ya jadi buruk. Yang lun fikir benar,
pakon lun sampoji no lun mentong lun jeb tua. Karena Allah menghendaki aku peminum tua. Nah, nyan yang haid lun lawan Allah, lun han sanggup lun lawan Allah. Allah sudah mentakdirkan aku minum tua, makanya aku minum terus tua. Walaupun Tengku berceramah mengatakan tua haram, tetap aku minum karena Allah menggerakkan aku minum tua. Ini gimana caranya? Betul ibu anak yang pegah awaknya no? Allah maha mengatur, betul atau tidak? Betul. Allah maha berkehendak, betul enggak? Allah maha menggerakkan, betul enggak? Tidak bergerak satu debu tanpa izin Allah. Kalau Allah izinkan bergerak, kalau tidak diizinkan tidak. Bagaimana aku mau minum tua kalau Allah enggak izin? Karena izin Allah lah makanya terminumku. Kalau enggak izin ya enggak terminumku. Yang kiban tak buka surah aja ya. Kan betul ya? Di Medan banyak ada yang paham model begitu. Di Medan. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ada itu di Medan, udah tua umurnya. Udah hampir 70. Masih minum tua. Kemana pergi bawa tua dalam jaket. Cerita agama pandai. Pandai cadong tak pegah abang. Di mana anak muda duduk cerita dia. Sini dulu, sini dulu. Saya ajarkan kalian agama. Cerita agama begini begitu, begini begitu. Terakhir saya tanyalah, Wak ngapain? Ini ngajarin anak-anak muda ini. Kurang ajar kali ini nggak ngerti agama. Makanya ku ajarkan. Oh. Masalah apa? Ini hari ini judulnya sorga dan neraka. Wak tahu sorga? Ya tahulah. Apa sorga? Sorga itu tempat kenikmatan. Kalau neraka, kalau neraka tempat kesengsaraan. Wak tahu jalan ke sorga? Ya tahu. Jalannya apa, Wak? Ibadah kepada Allah. Jalan ke neraka, maksiat kepada Allah. Oh, hebatnya Wak ini. Jadi Wak mau kemana? Aku mau ke Setabat katanya. Hah? Cocok, nyambung. Wak tahu jalan ke sorga? Tahu. Jalannya apa? Ibadah. Jalan ke neraka? Tahu. Apa jalannya? Maksiat. Wak mau kemana? Mau ke Setabat gitu. Nah, bukan gitu Wak cerita agama. Di dalam kantong jaket ada botol tua. Oh ini. Makanya kau ngaji. Berapa tahun kau ngaji Mbak Dayah? Padung tun. Baru 5 tahun. Yang keji hana tamat kaji. Nah, kata mahlom kedih padung tun. Jadi pakai menan poya menohai. Nah, tidak bergerak suatu debu pun tanpa digerakkan Allah. Setuju? Setuju. Debu aja tidak bergerak tanpa digerakkan Allah. Nah, berarti bergeraknya debu kenapa? Ya karena digerakkan Allah. Ini aku minum tua. Siapa yang gerakkan? Allah. Dikendaki apa enggak? Dikendaki. Diizinkan apa enggak? Diizinkan. Ya udah, aku minum tua, digerakkan, dikendaki, diizinkan. Kau semayang? So yang gerak Allah. Dikendaki? Iya. Diizinkan? Izin. Ya udah, sama-sama kita. Kau semayang kehendak Allah, aku minum tua kehendak Allah. Gimana caranya? Gimana cara? Naikkan pertanyaan, poya. Pakon poya jeb tua. Kiban cara aja hanun jeb tua. Sedangkan poyanyo digerakkan Allah. Pakon poya digerakkan Allah jeb tua. Oh ya poya dikehendaki Allah. Pakon poya dikehendaki Allah. Ya karena diizinkan Allah. Pakon poya diizinkan Allah minum tua. Karena dikabulkan Allah. Pakon poya dikabulkan Allah minum tua. Karena nafsuku yang di sini beda aja. Kah semayang? So yang gerak Allah. Pakon digerakkan Allah karena dikendaki. Kenapa dikendaki? Karena diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Akalku yang tak. Di sini bedanya. Makanya Allah selalu katakan, afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Kenapa tidak kau pikirkan? Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini nabut kitab Syahrul Salikin. Nah ini pesan Mbak Tengku
Tolong buka jilid ketiga halaman 139. Jilid ketiga halaman 139. Coba nanti buka hadisnya. Coba buka hadisnya di situ. Lun halun 7 pegah. Ya, dalam kitab Sairus Salikin jilid ketiga halaman 139. Ya. Coba buka nanti hadisnya. Saya nggak tahu cetakan yang mana aja itu. Apa beda-beda cetakannya, tapi itulah jilid ketiga halaman 139. Coba nanti Tengku buka itu. Nah, bilangkan ke masyarakat. Saya nggak berani bilangnya. Takut nanti masyarakat marah. Karena dalam kitab itu disebutkan jangan kau ucapkan assalamualaikum kepada narkoba. Gitu. Saya nggak berani bilangnya. Di kitab itu dibilang begitu. Jangan kau ucapkan assalamualaikum kepada para narkoba. Jangan kau musafahah berjabatan tangan dengannya. Kalau kau lakukan itu, Allah runtuhkan amalmu 40 tahun. Kalau sakit jangan kau kunjungi. Kalau meninggal jangan kau melayat. Saya nggak berani bilangnya. Han 7 pegah. Ya, hanya pegah. Pokoknya lagi anda. Karena keras sekali dalam kitab itu. Jadi itu. Jadi tanya nanti di Tengku, betul nggak ada dalam kitab itu? Saya baca itu. Betul enggak? Makanya saya nggak berani bilangnya, sikit pun nggak berani saya. Makanya nggak saya bilang dari tadi. Kan handal pegah benar kan? Golong pegah kan? Nah, pokoknya lagi nyanda. Tujuannya apa? Bagi yang sudah candu, katakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, berusahalah. Ustadz, terapinya gimana? Bagi yang udah candu pingin tobat, terapinya bagaimana? Kalau mau terapinya, tolong ya, mandi, hujan, buka baju, bagi laki-laki, jangan pula perempuan. Pijak tanah, jangan pakai sendal. Besok silop, langsung lagi pijak. Hujan hari, berzikirlah kepada Allah, mohon kepada Allah, karena hujan itu rahmat. Nabi Muhammad kalau turun hujan, Nabi Muhammad pun mandi itu, mohon kepada Allah SWT. Mandinya jangan sekejap, mandi terus, mohon kepada Allah SWT. Setelah itu nanti solatlah kepada Allah, solatlah, sembahlah Allah, mohonkan kepada Allah betul-betul taubat. Dulu ketika surat An-Nisa turun, innama taubatu 'ala Allah allazina ya'maluna as-su' bi jahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya tobat yang diterima Allah ialah orang melakukan kejahatan karena kebodohannya. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia tobat segera. Begitu ayat ini turun, orang kebingungan. Kata Allah, tobat yang diterima orang melakukan kemaksiatan tak tahu. Padahal banyak orang tahu melakukan kemaksiatan. Ini maksiat. Tobat yang diterima yang nggak tahu. Bagaimana ini? Datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah melakukan dosa besar. Istighfar apa yang kami baca agar Allah mengampunkan dosa kami? Nabi diam, tak menjawab. Pulanglah 6 orang sahabat ini tadi, pulang. Begitu sudah pulang, tak lama kemudian turun surah Al-An'am ayat 54. Begitu turun Al-An'am ayat 54, Nabi berkata, mana yang datang kemarin? Kenal. Berangkatlah menjumpai Nabi. Wahai sahabatku, besok uro Jumat, singoh uro Jumat. Setelah semayang Jumat, sebelum asar, ada waktu disediakan Allah untukmu. Sembayanglah kau 12 rakaat. Padum rakaat 12 rakaat. Setiap rakaat baca ayat kursi, kul huwallah, falak, an-nas. Padum ayat kursi, kul huwallah, falak, an-nas. Baca. Nah, rakaat kedua sama, salam, usalli lagi. Rakaat pertama kedua sama, usalli lagi. Rakaat pertama kedua sama, baca lagi. Setelah 12 rakaat, apa yang terjadi? Katakan, setelah salam, katakan kepada Allah, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Rasakan kita ini berdosa.
Rasakan. Jangan orang lain yang kita tuduh. Rasakan kita ini berdosa. Setiap orang, baik yang baik maupun yang tidak baik, rasakan dirinya yang paling berdosa. Kenapa? Yang tak berdosa cuma Rasul. Maka kita jangan sok suci. Ustaz-ustaz tengku sama, kita ini berdosanya semua. Rasakan kita ini berdosa. Ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Ada sahabat membacanya 7 kali. Kata Nabi, tambahlah, tambah 7 kali, 14 kali. Kata Nabi, tambah lagi, tambahnya 7 kali jadi 21. Kata Nabi, tambah lagi, tambahnya lagi, tambahnya lagi, tambahnya lagi, sampai 70 kali. Bengkak matanya, menangis, basah tempat duduk karena air matanya. Nabi tidak berkata tambah lagi. Sedangkan sahabat yang satunya lagi dibacanya 7 kali, menangis, basah tempat duduknya. Nabi tidak menyuruh tambah. Paham ini maksudnya apa tidak? Maksudnya apa? Jangan jumlahnya yang diperbanyak, tetapi kesadaran kita ketika mengucapkannya. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Maka saya menyusun satu makalah. Insya Allah saya jadikan satu kitab tentang mengenal diri. Apa saya bilang di situ? Mengenal diri dengan 4 penolakan, 2 penerimaan. Jadinya berapa? 6. Karena banyak kali orang mengkaji diri tanpa dasar. Mengenal diri 4 penolakan, 2 penerimaan, jadinya 6. Kalau kita mau sukses kepada Allah, 4 buang, 2 terima. Maka kalau ditanya, kau siapa? Tolak, aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Jadi kalau kau bukan Tuhan, kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Kau bukan malaikat, bukan, jangan sok suci. Yang ketiga, kau siapa? Aku bukan setan, jangan sesuka hati. Yang keempat, aku bukan binatang, jangan pengen menang sendiri. Yang keempat, aku bukan binatang, jangan sesuka hati. 4 ini yang kita buang. Bukan pemilik aturan, bukan malaikat, jangan sok suci, bukan setan, jangan pengen menang sendiri, bukan binatang, jangan sesuka hati. Buang. Setelah buang 4, tinggal 2. Jadi kau siapa? Aku manusia, selalu salah dan lupa. Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Kenapa banyak kita sesat kepada Allah? Karena kita tidak beres membuang yang 4 macam. Siapa yang mengatur kita? Allah. Kita ini dalam aturan Allah. Terus kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Kadang-kadang di sinilah penyakit kita. Pantang tobat kita merasa paling paten. Di sini kita lihat orang Wahabi parahnya. Sebelum hijrah kemarin, sebelum jadi Wahabi, apa dia bilang? Aku ini pendosa. Aku ini banyak dosa, banyak salah. Siapa yang banyak salah? Aku. Begitu hijrah jadi Wahabi, kau dosa, kau banyak salah, kau syubhat, kau syirik, kau khurafat. Di sini kurang ajar. Kita tak boleh begitu, rasakan. Kita yang paling banyak salah. Maka kalau kita lihatlah kesalahan Wahabi ini, ya, banyak kali salahnya. Kenapa? Karena salah paham. Ditambah lagi bacaan yang kita baca kepada almarhum nggak sampai, kata Wahabi, tak sampai. Di dayah na sama dia, kalau cok sama dia, kan selesai. Bek cocok mentong, cok sama dia. Maklun mengamalkan sama dia. Datang dia 4 sama dia 4 tambah 17, 21 hari khatam. Mak saya 21 hari khatam. Tapi tebal lidahku, kata mak. Iya, tebal lidahku bacanya. Itu aja 21 hari. Ibu ambil sama dia? Enggak kan? Ambil, amalkan. Ada ikut Sirul Muqtadin? Ada? Baguslah. Ya. Nanti kalau mati dibacakan orang sama dia. Pengen dibacakan sama dia? Ya matilah. Ya. Mati.
Nah, kalau nggak mati, ya bacakan untuk orang lain. Sampai nggak bacaan kepada almarhum? Sampai. Dari mana sampainya? Almarhum ini, sama dia ini, yang baca saya. Saya baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, saya baca. Kata Allah, laha ma kasabat. Baik yang kau buat, baik bagimu. Saya baca untuk siapa? Untuk saya. Prosesnya kan ada, prosesnya. Nah, begitu prosesnya. Nah, kita baca surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik, amal soleh yarfa'uhu, amal soleh diangkat. Ini Qul huwallahu ahad yang saya baca tadi, Al-Fatihah yang saya baca tadi, pahalanya berapa? Pahalanya 1 huruf 10. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita baca hadis marfu' dari Ali, siapa membaca Quran dalam solat berdiri per huruf 100. Kalau semayangnya duduk per huruf limpul. Kalau tidak solat berwuduk 25. Hana ismayang di luar solat lah tentunya 10. Maka Fatihah yang saya baca tadi dan Qul huwallah, pahalanya ini dinaikkan. Dalilnya surat Fatir ayat 10. Dah, naiknya kiban cara naik ji. Allah punya nama Ar-Rafiq, maha mengangkat, Allah angkat. Terus Allah punya nama Al-Mujib, maha menerima. Terus Allah punya nama Al-Mu'id, maha mengembalikan. Maka Allah kembalikan pahalanya. Nah, ini sedang turun ini kembali ini pahalanya. Untuk siapa pahalanya tadi ini? Untuk siapa? Kata Allah, laha ma kasabat. Baik yang kau buat, baik bagimu. Berarti pahalanya untuk soalnya. Untuk yang baca, berarti untuk saya. Begitu mau sampai ke saya, nah, kepeleset ke kubur almarhum. Dalil kepelesetnya mana? Dalilnya ini. Al-innama a'malul bin niat. Segala amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Nah, inilah ini. Makanya dalam hadis yang diterjihkan Imam Baihaqi, Fatihah 5 quri'at lahu. Inilah ini dalilnya. Sampai kepada almarhum. Apa yang sampai? Pahalanya. Jadi yang sama dia buno natung ismayang per huruf 25. Yang anatung ismayang per huruf 10. Ya. Yang hana semayang, yang hana dibuka, yang hana semayang. Berarti inilah pahalanya, serahkan kepada almarhum. Lalu yang baca Fatihah yang bunuh mendapat pahala sedekah. Almarhum pahala bacaan, si yang baca dapat pahala sedekah. So yang leleh, toh yang le sama banyaknya. Yang diterima almarhum dengan yang baca sama. Cuman menyata baca bak senujuh, yang baca mendemai 2. Pertama pahala sedekah, yang kedua dapat makan kenduri. Nah, itu dalilnya. Maka baca terus. Hadiahkan. Ustaz, bagaimana dengan ayat yang mengatakan pada hari ini kucukupkan? Itu memang ada ayatnya. Tetapi yang disebut dalam ayat tersebut pada hari ini dicukupkan, itu maksudnya hari kiamat. Hari kiamat hana payah baca sama dia ahli. Tapi sebelum kiamat kita masih boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW saja berdoa di kubur. Boleh. Di dalam kitab Ar-Ruh halaman 17, kitab yang lama, halaman 21, kitab yang cetakan tahun 2015-an ke atas. Nah, di situ disebutkan pada halaman 21 bahwa sesungguhnya sahabat orang Ansor Madinah kalau meninggal kawannya, yang lain datang bergantian di kuburnya, membacakan Quran sampai khatam di kuburnya. Disebutkan dalam kitab Wahabi. Walaupun Wahabi di Acehnya tidak percaya. Berarti dianggapnya ulama mereka sesat juga. Berarti mereka hidup tanpa ulama. Wallahu a'lam. Kapoh padung. Nyo malamnya pok bengoh, setuju? Malam pok bengoh, tapi si adik tapi
Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita garis bawahi poin malam ini bahwa sesungguhnya maulid itu berdasarkan Quran ada, digabungkan dengan hadis, tapi bukan dari perbuatan Nabi. Bukan dari perbuatan Nabi, Nabi bikin begini, tidak, tetapi dari Quran. Wa zakkirhum bi ayyamillah wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan seterusnya, qul bi fadlillah, dan seterusnya, ditambah lagi dalil-dalil yang lain dan kitab-kitab pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dari dulu, ya, tidaklah dikatakan itu perkara yang bid'ah. Jadi Bapak Ibu jangan terpancing perkataan Wahabi, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Belajarlah ke Tengku Dayah, insyaallah nanti di Dayah dijelaskan. Orang yang anti terhadap maulid berarti dia anti lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun amalnya banyak, nggak usah banyak cerita, amalnya banyak. Ketika Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakanlah dengan karunia Allah itu hendaklah mereka bergembira. Kegembiraan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Enggak usah sok kita haji berkali-kali, kita umroh setiap tahun, kita hafal Quran 30 juz. Ketika kita anti lahirnya Nabi, pasal itu sudah cukup menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan hanya cinta kita kepada Allah, rajinlah ngaji. Karena kata Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Sampai liang lahat, tidak ada Nabi batasi jadi ustaz. Bahkan Bapak Ibu, kalau meninggallah Bapak Ibu ini, anak Bapak, anak Ibu ini nggak ngerti agama, baca kitab Uqudul Lujen. Di situ ada disebutkan sebuah hadis, induk dosa yang paling besar adalah ketika orang tua meninggal, anak yang ditinggalkan nggak ngerti agama. Tergeletaklah kita di hadapan Allah tak bernyawa. Anak ada 4, 4-nya tak semayang. Anak ada 5, 5-nya nggak ngerti agama. Walaupun kita haji berkali-kali, berarti pada saat itu kita kembali kepada Allah dengan membawa dosa yang paling besar. Bersyukur Bapak Ibu, di sini ada pesantren, di sini ada dayah. Silakan sekolah keluar, ya nggak masalah. Tetapi jangan sekolah menjauhkan kita dari pesantren. Ustaz pegah haba lagi nyopo na gesah le abur. Oh Hana tidak ada yang bisik-bisik, nggak ada. Ini dibisikkan ini. Tidak, ini perkara agama. Mesti saya sampaikan karena tidak adalah setiap pertemuan, melainkan di akhirat nanti akan dihadirkan kembali pertemuan itu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah, saya tinggal di Medan. Ilmu yang saya ambil dari Aceh, banyak juga saya berguru ke tempat-tempat lain. Walaupun saya begini, bukan berarti saya sudah luar dari aturan-aturan yang saya pelajari dulu di Ribung, yang saya pelajari dulu bersama Abu-Abu di Darussalam Labuan Haji, dan di tempat-tempat yang lain. Saya mengamalkan Samadiyah. Tarikat yang saya ambil di Aceh itu 19. Dari kalangan habaib ada beberapa tarikat. Saya pelajari juga sedikit-sedikit itu sanadnya, saya amalkan semampunya. Bukan berarti saya sudah hebat kali, tidak. Maka saya ingin pesankan kepada kita semua, sesibuk apapun Bapak di rumah bekerja, di ladang, di luar, sesibuk apapun Bapak Ibu di rumah memasak dan sebagainya, tolong siapkan bekal untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kehadiran saya kurang menyenangkan karena nggak banyak lucu-lucunya, tapi sengaja saya malam ini saya nggak banyak lucunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ngangkat tangan.